Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, lebih-lebih lagi nikmat iman yang mendorong kita hadir di tempat mulia ini. Moga-moga seluruh amal soleh kita termasuk puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga panjenengan semua yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini, kalaulah ada yang susah, moga-moga diberikan enggal-enggal bunga, hatinya lapang. Kalaulah ada yang sakit fisik, dengan barokahnya majelis pagi hari ini, moga-moga dipercepat sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kesempatan, ada kesempitan rezeki, ada persoalan keuangan, moga-moga dengan barokahnya majelis pagi hari ini diluaskan rezekinya, dimudahkan untuk menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, tema kita pada hari ini melanjutkan materi kita sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, yaitu menemukan sebab keruwetan masalah. Dan kita sudah membahas sebab yang pertama, ya, yaitu sebab masalah menjadi ruwet ketika kita ini ada problem gara-gara kita terlalu lama lupa sama Allah. Karena kalau orang itu lupa, otomatis jiwanya ruwet karena nggak sesuai dengan fitrah. Fitrahnya jiwa kita itu sejak di alam ruh itu diambil perjanjiannya sama Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidna. Benar ya Allah, saya bersaksi. Ya. Tapi ketika dikirim ke pulau dunia, dibungkus dengan jasad, ya, katanya para kiai dikurungi. Jadi sing awali eling karo Gusti Allah ku dikurungi sing jenenge jasad. Terus jasate ono hawa nafsune. Mari ono hawa nafsune dikei gambar-gambar sing menawan. Betul nggih Pak? Kayak hiasan-hiasan yang melupakan, melalaikan, menggiurkan. Ketutup, fokusnya ketutup. Jane dikongkon fokus nang Allah waktu di dunia, gara-gara ono nafsu, fokusnya ganti. Allah hilang. Sekarang saya tanya, apakah Allah itu pernah hilang dalam kehidupan kita, Pak? Tidak pernah. Yang menutup itu adalah diri kita, yang membuat hijab itu diri kita. Itu yang dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Banyak hijab-hijab yang kita buat sendiri, tutupan-tutupan yang kita buat sendiri, sampai kita itu lupa kepada Allah. Makanya Syekh Abu Madian Al-Maghribi dalam kitab Al-Hikam Al-Ghausiyah, jadi ada Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, ada Al-Hikam Al-Ghausiyah, Syekh Abu Madian Al-Maghribi. Beliau mengatakan begini, Allah tidak pernah lenyap dalam kehidupanmu, tapi kamulah yang sering lenyap darinya karena disibukkan oleh selainnya. Karena fokus, Pak. Terpesonanya kita itu sudah kepada selain Allah. Jadi akhirnya apa? Allahnya itu banyak hilang dari diri kita. Kalau Allah sering hilang dari diri kita, jiwa kita gampang ruwet. Betul Pak? Sebaliknya, kalau kita sering ingat sama Allah, maka Allah memberikan informasi, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, kalau kamu sering ingat kepada Allah, nyambungnya kepada Allah, nama Allah yang Asmaul Husna, yang 99, gak sekedar hafalan, tapi nggak tahu prakteknya kemana Asmaul Husna itu, implementasinya kemana Asmaul Husna itu.
Kalau baca ya Rahman, itu ada tuntutan pada amal kita. Kita disuruh sayang sama makhluknya. Kalau wiritannya ya Rahman kok murang-muringan, ya gak cocok. Itu. Apalagi wiritannya ya Wadud, tapi geting ae karo wong, dendam ae karo wong, ya gak cocok. Wong ya Wadud itu yang maha pencinta kok geting sama orang. Ya, digarai titik mangkel, digarai titik dendam. Ya wiritan Asmaul Husna ini gak jadi ya, meskipun ping 20.000 itu. Wong sekedar hanya apa tenggorokan, tapi nggak masuk di dalam pemahaman. Ulul albab itu bukan sekedar ingat, tapi kalau mikir, paham apa yang didikirkan itu paham, maknanya paham, konsekuensi dikirnya juga paham. Para jamaah sekalian, contoh misalnya yang kemarin ya, materi sebelumnya, bedanya antara lupa dan ingat sama Allah. Misalnya ono masalah Pak, darurat, kritis, bingung Pak. Contohnya kalau pada zaman Nabi Musa, ngarep laut, guri pasukannya Fir'aun. Coba bayangkan Pak, ini kalau hanya mengaktifkan akalnya aja, menurut teori sunatullah, ngarep laut, guri pasukan Fir'aun, melbu kelelep, ya, mandek, mati. Itu. Akhirnya apa? Murid-muridnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, sesungguhnya kami pasti ketangkep. Kalimat taukidnya dua Pak, inna sama lam taukid, menunjukkan apa? Wis gak yakin selamat muridnya Nabi Musa. Jadi level ma'rifatullah, kenalnya sama Allah masih lapisan luarnya kolbu, belum masuk sampai ke dalam intinya kolbu. Jadi ini ono masalah kritis darurat ya uling Mbak, bingung langsung geblak nunai, pingsan, jiwanya pingsan Mbak, geder, takut, cemas, khawatir. Ya, tapi coba kita baca ayat selanjutnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam? Kalla, sekali-kali tidak, gak ketangkep. Meskipun ngejar ini pasukan Fir'aun, pasukan elit Pak yang ngejar ini, Fir'aun sama Haman sak pasukannya, bukan pasukan Kroco. Itu gak kalah, sekali-kali tidak. Untuk apa kok pakai kalah? Gedak, cik imani munggah, cik gak ragu. Kamu ini di kerajaannya Allah, bukan kerajaannya Fir'aun. Bumi ini kerajaannya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah itu rajanya manusia. Ada kekuatan sebesar apapun di luar, meskipun secara teknologi besar, tapi kalau hatinya ini hati orang yang bersabar dan hati yang bertakwa, ya disebutkan dalam surat Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum sayyi'ah. Jika kamu bersabar, artinya tenang, damai, nggak ada was-was, nggak ada takut, nggak ada khawatir. Tattaku, kalian itu wong api, gak tahu garai wong, gak tahu nyakitin orang. Layyadurukum kaiduhum sayyi'ah. Konspirasi jahat mereka, bukan konspirasi jahat tukang sihir, bukan konspirasi jahat apa negara yang mau merusak misalnya, nggak akan ngefek. Syaratnya wong Indonesia kudu sabar karo bertakwa, gak emosian, gak gampang keprovokasi, gak gampang tukaran, gak gampang tonjok-tonjokan, dan apian, tapaku bertakwa. Wong bertakwa itu ya hati-hati, berarti gak gampang-gampang ngambil haknya orang. Kalau dua ini ada, dan mayoritas Pak, layyadurukum kaiduhum sayyi'ah. Konspirasi jahat mereka itu gak akan nembus kepada kalian. Kenapa Pak? Innang woha ma'as sobirin dan innang woha ma'al muttaqin. Dibarengi Allah dua kali Pak. Sabar dibarengi Gusti Allah sekali ya sakti Pak. Iya Pak. Apa mana ping pindho wong sabar dibarengi, takwa dibarengi. Sakti ini ping pindho. Wong sakti ping pisan ae makhluk wis keder kok. Iya Pak. Itu tentara Talut sama tentara Jalut. Tentara Talut itu mek 300-an. Jalut puluhan ribu, menang budi. Menang Talut, soalnya Talut ini yang 300 ini pasukan berani mati, tahan banting, melewati sungai, gak oleh minum kebanyakan, mek gurfatam biadi, sak cawukan tangan, mek ngombe di air, jauh kakek, si ngombe kakean minggir, tak pasukanku, ngono Pak.
diseleksi. Oh berarti iki mek sak titik tok pasukan berani mati. Sabar iki. Sabar donga. Robbana Afrik alaina sobron wangsurna alal qaumil kafirin. Coba wong sabar 300 bareng donga. Masing-masing dibarengi Gusti Allah. Sakti apa betul? Sakti. Makanya wong donga iku aja sekedar donga. Atimu tenang nose, aja kesusu donga. Iso salah redaksine. Ono Pak wong donga salah Pak redaksi. Tak kuat karo bojone didungan Allah kok. Malah dungan Allah berupa sakit sing bingung ya dhek, nggawa air panas. Nggawa apa ngono. Nang rumah sakit bingung dhewe. Itu. Makanya tenang sih, gak sekedar gederno tangan. Gederno tangan ya kabeh iso kok. Itu. Ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wa shalah. Salat sih nomor sabar sih, Pak. Sabar sih. Sabar dulu ayatnya. Terus terakhir penutupnya innang waha ma'al musallin apa innang waha ma'as sabirin? Sabirin, bukan musallin. Berarti penekanannya kan yang pertama. Di sabarnya. Latihan tenang, latihan damai. Makanya prinsip hidup Pak, yang benar itu pertama dan utama tenang sih, baru mikir. Gak tenang terus mikir, kira-kira mikirnya sering benar atau sering salah? Ya. Oh, wis ngerti Pak jadi Pak, sering salah. Ya. Tapi itu kena penyakit dangdang itu, al-ajalah, tergesa-gesa. Padahal at-tabayun minallah wal ajalah minasyaiton. Orang kalau tabayun nimbang-nimbang sih, itu dari Allah. Berarti akalnya dipakai. Berarti sifat malaikatnya yang muncul. Wong akal itu gawe ini malaikat kok. Dan di dalam tubuh kita itu kata Imam Al-Ghazali ada 4 sifat. Ono sifat binatang ternae, ono sifat binatang buase, ono sifat setane, ono sifat malah malaikate. Makanya dikon poso, cek mirip malaikat. Ono panganan gak dipangan, ono ngombe gak diombe, ono bojone sah 30 Saban nikah, terus menisoi Ramadan gak wani nyekel kok. Itu rodok mirip malaikat ono buaya. Tapi yo sampai maghrib tok Pak, sampai maghrib tok. Nek bengi yo sing oleh. Sampeyan dikon sedinoan yo gak kuat padha ae. Itu sifat malaikat, termasuk akal itu sifat malaikat. Para jamaah sekalian, apa yang diucapkan Nabi Musa? Karena Nabi Musa ingatnya kepada Allah sudah terlatih Pak. Sudah punya memori sering ditolong oleh Allah sejak bayi Nabi Musa ini. Coba Pak, sejak bayi itu sudah punya memori ditolong sama Allah. Ketika apa Pak? Dihanyutkan ke dalam sungai. Makanya ada penyair yang mengatakan Nabi Musa yang lemah di dalam sungai itu menjadi kuat karena ditolong oleh Allah. Fir'aun dengan pasukannya yang kuat dan hebat menjadi lemah karena tidak ditolong sama Allah. Gak iso Pak sok-sokan Pak Soge terus mesti kuat, ya gak mesti. Wong sugih ana sing suwuge tapi ya masalahe gak mari-mari ono. Ana wong miskin iku masalahe ruwet tapi cepet mari. Wong wis latihan pasrah. Latihan pasrah gak usah dilatih, biasa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, cepet oleh pertolongan, wong cepet pasrahe. Soalnya nek wong duwe dhuwit kadang-kadang mikir ya aku kan duwe dhuwit, aku iso usaha ngene, pasrahe lali. Nah, karena gak sido-sido ditolong karo Gusti Allah. Jane tak tolong lho, sik ngandalno iku. Ya malaikat gak sido ya Allah, sik ngandalno. Oh, diwaca Pak atine, Pak. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Nabi Musa itu mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Itu sudah pakai inna, taukid. Kemudian ma'iyah. Ma'iyah itu letaknya kalau dalam susunan bahasa Arab seharusnya di belakang, tapi dia muqaddam. Ya, dia ditaruh di depan. Kalau ada posisi kalimat seharusnya normal ditaruh di belakang, kok didahulukan, itu maknanya juga taukid. Penegasan. Sama dengan iyyaka na'budu. Seharusnya kan na'buduka, Pak. Tapi kanya ditaruh di depan. Maksudnya apa? Ini lil hasr, pembatasan dan penegasan bahwa hanya kepada Engkau ya Allah saya itu mengabdi, saya taat, saya nurut, saya tunduk.
Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ojo diganti Pak, iyyaka na'budu wa embah nasta'in ojo. Diganti wa embah nasta'in anang dukun. Ya tolong kok nang wong ya. Para jamaah sekalian, makanya Nabi Musa itu mengatakan apa? Tidak, Allah bersamaku. Sayahdin itu menggunakan sin, huruf sin lil mustakbal, pasti akan ngasih jalan keluar. Tenang, aku wis hafal karo Gusti Allah itu. Nek wis darurat iku kurang sedina rong dina biasa teko. Itu nek rada suwe sik dites, kira-kira husnudone kuat apa enggak, berbaik sangkanya terlatih apa enggak. Ayo, tak ulur, kira-kira saya berbaik sangka, tak tolong. Itu ana inda doni abdibi, aku tergantung persangkaan hambaku. Indon khairon, kamu tetap menyangka baik walaupun darurat, kamu tetap menyangka baik padaku. Falahu, tak arahkan kebaikan kepada kamu. Tapi ya waktu-waktu kritis Pak, itu seperti kasusnya siapa? Bunda Hajar. Ini Pak, wis kehausan bayi Ismail, berak-berok wis nangis, padahal air susunya ndak keluar. Akhirnya lari ke Sofa dan Marwa. Itu mek lari kecil, gak sprinter Pak. Umpamanya Bunda Hajar ku sprinter melayu ini pengwanter cewek Pak. Jenengan umurnya itu balapan sana nabrak-nabrak mbak. Syaratnya itu mek lari kecil, ikhtiar itu gak usah nabrak-nabrak. Sing nabrak waktu ibadah, sing nabrak bahalal baharam, baspal, bakedual, bakrekil, bakrakal, tak untal. Wis gak peduli mana halal haram, gak peduli hae uang apa enggak, gak peduli etika. Lah ini berarti nabrak-nabrak, kaya wong sprinter, pokoknya oleh, pokoknya cepet, gak peduli. Ini salah secara kaidah ikhtiar. Kaidah ikhtiar itu la yukallifu wahu nafsan illa usaha, sesuai kapasitasmu, sesuai kemampuanmu, sing dibanterno nang Gusti Allah. Fafirru ilallah, pakai kata belayu nang Gusti Allah ku cepet sprinter nang Gusti Allah. Nek tandang gawe sesuai kapasitas, sesuai kemampuan. Betul Pak? Umpama umat Islam paham begini Pak, kalau bekerja itu ayatnya surat Al-Mulk ayat 15, famsu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Pakai apa? Lari apa jalan? Ayatnya jalan. Famsu, berjalanlah kalian di muka bumi. Nek jalan itu bisa toleh walah nang Kediri, potensi ini apa nang Kediri? Aku bolak-balik kok ngeterno anakku nang Kediri. Apa sing iso tak dol teko Kediri iku? Jadi aku nek mulai teko Kediri karo nggawa dodolan, tak gawa nang Surabaya. Iku jenenge berarti apa, Pak? Melaku-melaku karo sambil cari peluang. Ngoten pamsu iku. Tak kusudang cepet namune golek apa-apa. Enggak dapat peluang, dapat rezeki, wong enggak melakukan pengamatan, gitu. Disuruh famsu itu untuk fangduru, untuk memperhatikan itu. Gimana? Cek rada awet enom Pak. Menggunakan belayu banter orang-orang cepet tua malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi akhirnya karena tenang dan optimis Pak, akhirnya Nabi Musa kan tenang dongo. Dikasih petunjuk apa enggak Pak sama Allah? Kasih petunjuk, tongkatmu itu loh, antuk nang banyu. Nek diperintah Gusti Allah gak usah mikir. Nek kakek mikir malah gak dilakoni. Nek gak dilakoni malah gak ada keajaiban. Betul ya Pak? Wong ku nek nglakoni syariat, akan alasan. Kakean takok, diskusi terus, debat akhirnya jadi amale titik Pak, gak produktif. Akhirnya debat. Ini Pak, Indonesia ini kan nek kakek nonton YouTube Pak, Ustadz iki dipertangkan dengan Ustadz ini, yo gak situ amal men malah. Terus jarno itu, sing beda yo beda, sing awakmu ngamal bisa amalo. Engko ana catetane dhewe. Kira-kira kalau mikir begitu lebih tenang nggak Pak? Lebih tenang, cek produktif. Wong umur kita juga nggak tahu kapan kita diambil. Ini kakean berselisih, kakean tukaran.
malah tambah nambah dosa malah. Gimana ya? Ya muka-muka masjid ini tetap kompak. Wis gak terpengaruh kanan kiri. Pokoknya sholat, majelis ilmu sing tenang. Gimana ya? Ya Allah berikanlah masjid ini dan jamaahnya tenang dan damai. Amin ya robbal alamin. Contoh yang lain, Ar-Razzaq, Al-Basit, Al-Wahhab. Nek lali bahwa Allah itu akan ngasih. Waktu pandemi ya bingung. Kok bodoh-bodoh ngomong seret ya. Kok aku sih ngomong nang pasar seret. Podo oleh titik. Kudu ngomong itu tambah mengkeret hati nih. Gitu. Soalnya lali kalau Allah itu tetap ngasih walaupun pandemi. Lali nih Gusti Allah itu Al-Basit tetap melapangkan siapapun yang dipilih. Betul Pak? Masa sifat Allah terpengaruh keadaan? Ya nggak bisa lah Pak. Bahwa Allah itu nggak terpengaruh apa-apa kok. Meskipun pandemi nggak pandemi, Allah bisa melapangkan sing dipilih. Siapa yang dipilih? Sing berbaik sangka kepada Allah. Meskipun pandemi tetap lapang. Ngono Pak mikiri. Berarti aku tak tenang, mari tenang mikir, cek kreatif karo ndonga. Kok gak ketemu ya aku ingat Allah Al-Hadi iso ngasih petunjuk jalan keluar. Kira-kira Pak, orang itu kalau ingat Allah itu Ar-Razzaq, Al-Basit, Al-Wahhab, jiwanya tenang mau galau Pak? Tenang. Dia melakukan ikhtiar ekonomi ya sebisanya, mau marketing properti misalnya ya semampunya, sekirim WA ngono. Kok lewat Facebook, pokoknya dikirim ngono tapi di Al-Fatihah sih. Kirim tok. Ono energine ya. Pak durung dikirim iku WA atau apa di Al-Fatihah sih. Katanya ono wong katanya. Para jamaah sekalian, jenengan ku nek lemes, gak duwe tenaga, ingat nama Allah Al-Qawi wa Al-Matin. Allah itu sumber kekuatan, Pak. Tapi kudu tenang sih. Mari tenang baru ngomong ana dhaifun. Ya Allah, saya itu lemes banget. Seharian nyiapno buka ya Allah, ngelek nang pasar ya Allah lemes banget. Ate masak kok lemes. Ngomong nang Gusti Allah. Ojo dimurang-muring bojone. Gak ngerti yo, lombok munda. Mbak sampean kayak sakmene, tambah lemes malah murang-muring. Gitu. Ngono iku nyambung nang Gusti Allah, cek tambah kuat, posoe yo diterima. Karena man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wong lombok munda kok tetep dikek dhuwit titik, kok dhek ngempet, gak murang-muring nang bojo. Malaikat lapor nang Gusti Allah, ya Allah. Hamba nih kalau pedok dan jero maniki meskipun duwe lombok munda duwe jari kayak bujuni meta tepai dia tetap sabar ngempet soal niki poso ya Allah ampuni ya dosa ini langsung Pak dapat ampunan dari Allah dosa-dosa sadurunge entek blas wong ghufira lahu mata qaddama min dzambi diampuni dosa-dosanya yang telah lalu lewat poso Pak ngempet isuk sampai maghrib. Ya, ngono iku sik ditambahi Pak karo sing wedok-wedok iku Pak. Apa? Salat malam, tarawih. Saking semangate tarawih Pak, sadurunge maghrib wis gelar sajadah ditulisi Ibu Maimunah. Ngono niru Bu Khotim nang ngene. Sampai ditulisi. Saking semangate. Hati-hati iki panggonanku wis tak tulisi jenengku lho ya, coba pinggirno. Mbok wong teko katanya. Tapi niku Pak niat temenan ibadah Pak nyambut Ramadan niku enten faedahe man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni Pak dosa-dosa yang telah lalu. Makanya mari maghrib isya kok kene guyub ibadahe semangat karo guyang-guyu, tambah cepet oleh ampunan dari Allah. Karena Allah itu seneng orang ibadah sambil ceria, bukan nesu, bukan brutu. Apa buka puasa nang masjid kene, iwake mek nasi dikai mie ndok separo misal. Loh, pada ngerasani ngono barang. Semaro ibadah, malaikat lapor, ya Allah mboten sida diampuni. Wonge berkeluh kesah, kasih do akhirnya. Meskipun semangat berkurang
Wong Allah itu seneng didekati itu dalam keadaan lapang, Pak. Ta'arufillahu firraqa, mendekatlah kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan gembira. Nek wong gembira itu fokusnya isok nang Allah, gak ke masalah. Tapi nek ono masalah ruwet, ketokane ndonga, gedhe ngene-ngene, tapi fokusnya utang piro, gak mari-mari. Jadi mikirnya gak nang Gusti Allah, masalahnya. Makanya beda Pak, kualitas orang itu ibadah dalam keadaan lapang sama jiwanya lagi sempit, nilainya beda. Sing situk rodok modus, sing situk tulus. Jangan pengen sing tulus apa modus. Ini tulus ya cepet kok, gati melbu panitia surga langsung sampean VVIP. Ya, hisabai ya siro. Terus gak ada panitia, mohon maaf, dihisab dulu nggak jadi. Soalnya duwe amalan andalan jenengan, yang disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga temriki termasuk hisab yasiro. Amin ya rabbal alamin. Nanti masalah syarat kita perjuangkan. Betul Pak? Kita lanjut sekarang. Itu kemarin yang lupa kepada Allah Pak, sebab yang pertama. Nah sekarang kita bahas sebab yang kedua. Sebab orang itu ada masalah kok jadi ruwet gara-gara orang yang dikenai masalah mentalnya lagi lemah. Ya, orang itu kalau ada tekanan masalah Pak, lalu mentalnya lemah, itu tambah ketekan apa tambah mendal. Terus bunyi Pak, tambah tertekan gitu Pak. Dengan masalah tambah tertekan, gak malah oleh ilmu. Kalau masalah itu malah diurang-uring ya. Sing kelompok yang satu kelompok meluapkan masalah, ya Pak ya. Ciri orang yang mentalnya lemah itu nek ono masalah diluapkan. Nek masalah karo bojo ya dituding-tuding bojoe. Kon memang gak cocok dadi wong lanang, gayamu kaya wong wedok. Oh. Omongane kuwi metu Pak. Makanya pesannya para ulama, engko nek ana wong wedok murang-muring aja lebokno ati. Kata wong Jawa, wedok sak wetan dodok. Wangel Pak. Iso gonta-ganti ngono. Makanya gak perlu dibuat serius kalimatnya wong wedok. Iku mek sediluk to. Engko sampean takoni, "Saya mau ngomong-ngomong lali." Ngono. Aku wis hafal Pak model-model ngono. Saya ngurusi klien kok Pak, ya saya punya yang namanya konsultasi klien-klien. Nah wong lanang kadang-kadang nyeriusi omongane wong wedok. Padahal pesan ulama ojo mbok seriusin. Soalnya apa? Psikisnya itu gampang terpicu. Nek ngomong sak ngomong kadang ceplos. Iku mek ngetokno pegelit tok. Ya, itu kata almarhum kakak ipar saya itu bilang begini, ya. Kalau kamu ada perempuan yang ngomong iku ojo mbok rungokno kalimate, tapi cekelen intine apa? Wong ngomong iku intine apa? Oh, wonge gelisah. Oh, wonge resah. Nggih, Pak nggih. Ya berarti sing diobati ya resahe. Gak usah mbok komeni komentar-komentar sing kuwake iku malah gak mari malah. Itu benar kata almarhum kakak ipar saya itu. Sing diwaca itu atine iku lagi apa sih? Nek lagi resah, ya dibuat supaya resahnya hilang, dikasih optimisme, tenangnya. Insya Allah THR teko, tenang, gaji 13, tenang, sabar. Masalah musim iki gampang, wis dongakno ae. Padahal ngomong mau wis Pak pengeluaran iki sampai bantu apa? Ngelokno macam-macam. Iku aja dirungokno. Itu sing intine iki sedang resah duwe karek pipi berarti dihibur ngono Pak. Tenangnya gaji 13 sebentar lagi mau datang ngono ae. Kok ketane rada guyu Pak jenengan. Masya Allah nggih. Jadi kita ini harus juga pengertian Pak. Kadang-kadang perempuan tuh karena terlalu cuapek mikir ini kabeh iso dipikir Pak wong wedok. Itu nek wong lanang kan gak sing dipikirkan sing penting-penting kan Mbak ya. Sing gak pati penting kan segera dilepas. Nah, cuma kadang-kadang punya istri sing model ngono, akhirnya ketularan sing lanang ngenes pisan. Jadi akhirnya nang omah iku baper berjamaah gara-gara ketularan. Itu kata Imam Al-Ghazali, at-tabi'atu tasriqut tabi'ah. Karakter itu bisa mencuri karakter yang lain.
Soalnya apa, sering ketemu, sering kumpul, ya menular itu. Yang kedua, ada yang suka memendam Pak, nggak mau meluapkan, ngempet, nggak mau ngomong, batin, moro-moro migrain, ngempet, ya batin, moro-moro kena kanker, kena tumor, kena nyium, kena kista, kakian batin. Makanya coba belajar ilmu kebatinan, bahaya. Ya, itu. Batin terus gak diure, gak diucapkan, gak diekspresikan dengan cara yang baik. Ya, pakai persepsinya sendiri Pak, sampai overthinking barang itu, mikir sih enggak, yang enggak ada datanya, enggak ada apa-apanya. Iki suwe-suwe, engkok ngenes, moro-moro mati. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau orang terlalu banyak memendam masalah, nanti akan sangat sensitif. Soalnya ngempet suwe, ini sangat sensitif Pak. Engkau nek wis dhek murang-muring melebihi yang estafet Pak. Sing sering murang-muring, ngwedeni murang-muring. Iso ternyata murang-muring kok ngedeni. Soalnya ngempet dhewe suwe, ibarat bom meledak, bom atom langsung. Ya, karena mendamnya terlalu lama. Bahkan kalau mendam terlalu lama, nanti perilakunya mendadak mengejutkan, moro-moro percobaan bunuh diri. Ada klien kami yang anaknya itu masih SMA, tapi ibunya nggak perhatian, ditinggal nguyur karo ibuke, tapi ibuke ngatur terus nang omah, diatur kon ngene, tapi gak ngerti kemampuan kapasitas anake ate ngomong disentai ae. Terus dia ketemu teman-temannya, ternyata teman-temannya iso nang mall, teman-temannya bisa jalan ke sana kemari, dia tertekan Pak. Aku kok ngene dhewe yo, kok beda yo, why, kenapa bunuh diri? Kenapa nggak ada jawaban? Wong percobaan bunuh diri itu gagal karena kebanyakan bertanya kenapa, tapi kok ono jawabannya. Makanya jenengan kok ono pertanyaan kenapa jadi terus no. Iya, usah ngenes ngaruh percobaan malah. Harus segera dilepas, ya, atau bertanya langsung kepada orang yang punya ilmunya supaya terjawab. Soalnya sepaneng Pak, bertanya kenapa nggak ada jawabannya. Itu teknik dalam agama, disuruh melepas, memasrahkan kepada Allah yang masih belum ada jawabannya. Caranya begitu Pak, pencegahannya supaya nggak sepaneng, tawakal, disuruh melepas, pasrahkan kepada Allah. Yang ketiga, ciri orang yang lemah mental, yang ketiga, suka lari dari masalah. Untuk masalah terus dibayang gede gak karu-karuan, mari ngono terus dikasih kalimat-kalimat, engko ning ngene, engko ning ngene blayu wedi. Wis mau ngono wedi ya masalah itu. Ya wonge ketone teko, masalahe nang omah tapi ditinggal nang warung. Ya. Ngono iku gak dihadapi Pak bojone, ditinggal nang warung. Ngono mulai teko warung ya ketemu meneh bojone. Wong sesi 2, sesi pertama belum selesai. Gitu. Ini ana wong wedok iku murang-muring, rungokno ae tapi aja mbok gawe serius. Kaya ana setelan tip ngono lho Pak. Gitu. Rungokno ae, aja mbok lebokno ati. Gitu. Apalagi istrinya itu masuk kategori yang jiwanya suka ngatur ini, padahal caranya ngatur itu gak cocok karo sampean. Ya sampean wis jarno wayahe, kemis malam Jumat gak apa-apa wis tak rungokno ae, jare ustaz ini pas ceramah kon ngrungokno ae. Terus dikongkon sholawat, kon istighfar, muga-muga cepet mandek ngono lho Pak. Wong sing ngatur atine bojo ya Gusti Allah. Caranya diwirid Pak namanya Pak. Diwirid, tapi jenengan harus tenang dulu sebelum minta sama Allah. Nah, supaya tenang, ojo mbok perhatekno omongane sing wedok. Perhatekno jiwae, oh lagi pegel ketokane iki. Mabengi mari ngurusi buka sahur pegel iki kan. Bah, jano tak rungokno ae. Ya, gak terlalu lama minta sama Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkan hati istri saya ini untuk ketenang damai ya Allah. La haula wala bolak-balik Pak diwiriti. Terus ditutup taruh sholawat, ya, supaya cepat nyambung nang Gusti Allah. Untuk moro-moro kan menang, mau pegel entek judule san itu. Kok katanya kode merenung kabeh. Ya. Meluapkan masalah Pak. Nah ini hadisnya. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan saat marah.
Berarti mafhum mukhalafahnya adalah apa? Orang yang lemah adalah orang yang nggak bisa mengendalikan saat marah. Mafhum mukhalafah itu mafhum kebalikan. Ya, kalau dalam bahasa usul fikih, ya, memahami sebuah makna ayat. Orang yang kuat adalah yamlikan nafsah inda ghadab, mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Pas marah dia masih bisa terkendali, ngomongnya nggak ngelantur. Pas marah dia masih bisa memahami, pikirannya masih jernih. Itu, ini namanya masih bisa mengendalikan diri. Tapi kalau nggak bisa mengendalikan diri ketika marah, ngomongnya merancau, terus wajahnya sering berurat-urat, terus mariono perilaku gerakan tangannya itu ngantem macem-macem, berarti masuk kategori mentalnya lagi ngedrop. Gitu, para jamaah sekalian, ya. Nah, apa penyebabnya? Ya, ini gambaran aja, Pak, ya. Ini gambaran kalau orang marah nggak terkendali begini. Padahal wis kena banyu. Tapi ngono, Pak. Lah, itu kan. Entek kabeh wis 1 juta, 5 juta, 10 juta, entek 20 juta. Ya. Menyesalnya itu nanti kalau sadar. Ya. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sudah dikuasai oleh ghadab namanya, emosi. Emosi itu terbentuk karena ada punya harapan tapi tidak bisa menerima kenyataan. Itu teorinya Imam Al-Ghazali. Ya, unsur nafsu itu ada 2. Pertama syahwat, efeknya ghadab, emosi. Syahwat itu keinginan, harapan, tuntutan, ambisi. Nah, kalau ini nggak bisa didamaikan, Pak, keinginannya, kenyataannya kok sering nggak terwujud, benturan, cetuak, muncul namanya ghadab, muncul namanya emosi. Maka datang Islam ngasih obat. Obatnya apa? Obatnya disuruh menahan dulu sih, tenang-tenang sih. Kamu punya keinginan, tapi ini kerajaannya Allah. Allah punya takdir. Ayo, Allah punya takdir, Allah punya kehendak terhadap kenyataan itu. Allah punya kehendak. Kalau kamu punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak siapa yang berjalan? Kehendaknya Allah. Nah, kalau kita ini orang yang beradab, bersopan santun, Allah itu gak sekedar menciptakan kamu loh ya, ngurusi kamu itu mulai biyen, mulai alam ruh sampai saiki, digaweno matahari, digaweno bumi, digaweno langit, digaweno banyu, betul gak? Diurus terus. Mosok dikasih keadaan nggak sesuai dengan keinginan kok murang-muring. Kamu murang-muring padha karo murang-muring karo takdire Gusti Allah. Wani ta nglawan takdir. Kok nek melawan takdir Allah murka. Nek Allah murka kamu gak ditolong dalam masalahmu. Dibiarkan kamu menyelesaikan masalahmu dengan kemampuanmu sendiri. Iso ta? Jadi wong lamongan yo nyenyek awak. Itu. Bisa jiwamu gak karu-karuan gitu. Ya Pak, ya. Makanya kita suruh sopan santun, nek belum sesuai harapan, ya Allah, roditu, saya terima, ndak apa-apa. Pertama penerimaan dulu, dikongkong nerima. Kalau menerima masih belum kuat, muncul yang kedua, asobru, nahan, ojo emosi, tahan. Nek ridho gak kuat, sabar minimal. Karena ridho itu paling puncak, Pak. Nek guru iso ridho, sabar sih. Nah, sabar sambil diisi sama ilmu. Misalnya niki bengi kan udan. Nggih Pak nggih, kita jam 11 atau jam 12 udan. Nggih. Nah, saya kalau kesini kan motoran. Jenenge motoran jalan kan mesti becek. Nah, nek becek, engko ana sing lewat, aku motoran, ana sing lewat jret. Sarungku iki iso anu. Supaya aku sabar, aku tak siap-siap gawa sarung cadangan. Tak gawa Pak sarung cadangan kok. Supaya gak murang-muring, tenang, mbok cret sithik gak apa-apa. Aku siap-siap gawa sarung cadangan. Itu namanya mempersiapkan sabar, pakai persiapan, Pak. Diantisipasi. Makanya orang yang sabar itu biasanya apa? Punya ilmunya tentang yang disabari. Betul lagi? Misalnya duwe bojo, tapi guru ngapalno karaktere bojo, yo bolak-balik bingung, kok lalian ya. Ternyata apa Pak? Lali nek bojone mbiyen pas lahir pernah kecetet lehere, oksigen itu gak bisa mlebu nang otak suwe. Akhirnya dia punya kemampuan otak agak terbatas, nek mikir akeh sering lali. Dari bojone, kok tak wis tak critani to. Aku iki gak iso distrak, bahasa Inggris.
Ya, gak iso mikir sing akeh-akeh, nek mikir akeh iso sering lali. Riwayat aku pas lahir iku ngono. Nek ngerti riwayat ngono kira-kira jadi mangkel apa sakno? Sakno. Nek jadi sakno akhirnya sering nuntut apa sering memaklumi? Nah, nutut teori ini kan karena punya ilmunya. Ya, sekelas Nabi Musa kalau tidak punya ilmu tentang yang disabari, yo gak sabar meskipun Nabi. Surat Al-Kahfi, betul ya? Kisahnya siapa? Nabi Musa sama Nabi Khidir, betul ya? Apa ayatnya yang utama? Kaifa tasbiru ala malam tukhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar mengendalikan diri kamu yang kenyataannya kok bertentangan dengan ilmu-ilmu sebelummu? Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan yang cukup tentang yang kamu sabari sekarang? Makanya kalau pengen sabar dua anak limo, berarti tentang anak harus punya ilmu tentang anak. Oh, iki anak sing modele burung balik, tapi kok mesti bantai. Ini bukan bantah, ini berarti anak pengen mengekspresikan pendapatnya. Sampai ngomong dia bales, sampai ngomong bales. Persepsi orang tua melawan, tapi persepsi ilmu ojo-ojo masa depannya tidak di pengacara biar ini. Kok pinter ya balik ngomong nang. Jadi ini didongakno semoga-moga jadi pengacara yang soleh. Jadi napa mboten anake? Jadi wong bapak itu dolimi. Wong didolimi doae mustajab. Oh, langsung munggah nang langit mustajab tenanan. Ini didongakno semisan Pak, sugih Allah, sugih soleh apa dermawan ngiling karo wong tuane sekalian, doa sing lengkap. Ojo wae sugih tok itu, terus soleh kono, dermawane kono, iso lali nang wong tua malah. Itu ngono sing lengkap Pak. Nggih. Betul Pak? Nggih. Nah, kita harus paham nanti kalau ketemu orang yang temperamen, sukanya reaktif dan spontan, biasanya dia punya masa lalu, Pak. Masa lalunya apa? Biasanya dia punya orang tua yang dua-duanya atau keluarga besarnya sering temperamen. Jadi melihat kalau ada masalah pamaning ini murang-muring, ono masalah bapake murang-muring, ono masalah pak ini ya murang-muring, dan dia dapat informasi pengalaman itu bertahun-tahun. Kira-kira ngerekam apa mboten, Mbak? Ngerekam. Terus dia nggak dapat pilihan yang lain, nggak punya apa lingkungan yang lain, yang alternatif nggak dapat, Pak. Ini kalau dalam orang psikologi namanya masuk ke alam bawah sadarnya, Pak. Ya, menjadi sebuah sistem. Gitu. Orang seperti ini kalau disuruh melakukan sabar sulit, tapi kalau berhasil pahalanya besar sekali. Karena al-ajru alal qadril masaqah. Besarnya pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Soalnya punya masa lalu yang keluarganya rata-rata temperamen kayak keluarga sipil loh, gitu. Gak cocok gitu. Ya, wis kena gene mlebu. Ketambahan lingkungannya ngono. Betul Pak ya? Bawaannya apalagi bawaan dia bawaan ekstrovert, suka ekspresif. Ditambah pergaulannya ternyata pas SMP tawuran. Iku pas gede ngono ya temperamennya gak karu-karuan. Nah, ketika kita melihat latar belakangnya ini, kita harus kasihan, Pak. Ada takdir-takdir yang dia alami, yang dia tidak mampu untuk mengelola takdir-takdir itu, sampai dia jadi pribadi yang temperamen. Gitu. Apalagi di rumah sering tidak mendapatkan kenyamanan. Nah, ini caranya gimana, Pak? Supaya kemudian temperamen ini yang meluapkan masalah ini bisa selesai. Nah, kalau di kasus ketika sering temperamen, Pak, marah misalnya, ya disuruh untuk baca ta'awud. Pas sudah marah, mana disuruh baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena pas marah itu ngundang setan datang. Ada riwayatnya, riwayat Imam Ahmad. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah, sahabat Abu Bakar itu dibuat marah sama orang Arab Badui. Pertamanya sabar, Pak, kuat nahan, malaikat teko kabeh. Rasul melihat ada malaikat datang suweneng Nabi. Tapi suwe-suwe sahabat Abu Bakar gak kuat, mulai emosi,
menanggapi, malaikatnya langsung belayu, setane podo teko. Ketika setan datang, Rasul meninggalkan sahabat Abu Bakar. Nah, karena ditinggal sama Rasulullah, sahabat Abu Bakar ya kak, ini wong ini yang saya kasihi Rasulullah, lapo ngaruh awakmu. Segera kemudian menyusul Rasulullah tanya, ya Rasul, kenapa engkau meninggalkan saya? Saya kan belum selesai sama orang Arab Badui itu. Waktu kamu sabar, malaikat pada datang. Aku masih ngancani awakmu, soalnya majelisnya malaikat. Tapi ketika kamu sudah nggak sabar, marah, malaikatnya pergi, setan pada datang. Dan aku nggak mau bermajelis sama setan, tak tinggal awakmu. Ini riwayat yang menunjukkan kalau orang itu marah, setannya datang. Maka syariatnya disuruh baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau para ulama amalannya sampai bukan sekali Pak ta'awudznya, sampai 10 kali bacanya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang kedua, kalau marah disuruh diam. Ya, faida ghadiba falyaskut. Kalau kamu marah, diam dulu. Jangan ngapa-ngapain. Kenapa kok diam-diam ini? Maksudnya latihan nahan supaya nanti tidak keluar omongan, tidak keluar gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Ya, kalau nggak bisa, ya nanti disuruh pindah posisi Pak. Nek marah berdiri disuruh duduk, duduk kok masih marah disuruh berbaring. Kira-kira nek berbaring sangat marah. Memang. Ya keturun hari itu memang. Ini kalau diteliti Pak, ada pendekatan hormonal. Karena perpindahan gerakan itu nanti akan menimbulkan hormon-hormon di dalam diri kita itu berubah, produksinya berubah. Yang adrenalin bisa menurun, ya. Kemudian yang lain nanti bisa apa? Bisa muncul dengan ada gerakan-gerakan. Oke. Kemudian yang keempat disuruh mengambil air wudhu. Ya. Ini cara ini kiai ini air wudhu gak kuat kan jebur nang kamar mandi gitu. Oh saya murang-muring ya. Cuma itu nggak ada riwayatnya Pak, itu versi kiai. Ya, penjebur kamar mandi. Ya. Untuk apa? Supaya dingin dengan wudhu itu. Ya, karena wudhu ini ada lapisan apa di dalam anggota tubuh kita ini, kalau digosokkan sama air ini juga membersihkan dan membuat rasa menjadi seger. Ya. Nah, kemudian kalau sudah tenang Pak, baru bisa afirmasi, baru bisa ngomong yang benar. Jadi ono murang-muring kok mbok tahu siai. Oke. Kalau pesen nggih, ini ono wong murang-muring la takbur walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Sampai malah dipendelii. Itu. Ini ono wong murang-muring itu tekniknya diredakan dulu emosinya. Ojo mbok tahu siai. Karena sunnah Nabi mengatakan disuruh menenangkan diri dulu. Anak murang-muring di tausiah kira-kira masuk nggak Pak tausiahnya? Iya. Hah? Utama berantem, masuk gawe-gawe dalil kon. Oh no malah. Iya. Iki gak wayahe majelis ustaz ngono malah Mbak ngomong. Iya. Makanya kalau orang tua lagi emosi, sama Pak kalau klien datang kepada kami. Terus dia itu nyeritakan bingung, resah, ya kita dengarkan dulu emosinya dominan itu apa. Ini teknik konselor Pak ya, nanti bisa dipakai di rumah. Nah itu diredakan dulu emosinya, resahnya diredakan, dikasih omongan-omongan yang resahnya supaya menurun. Kalau sudah menurun baru Pak konselor itu ngasih rekomendasi, bacakan masalahnya. Ya, makanya konselor itu kan akhirnya ketemu kok nose opo ya. Jiwanya lagi opo jiwanya. Baca jiwanya dulu, Pak. Baru nanti merumuskan rekomendasi. Nggak bisa langsung qala ta'ala wa qala Rasulullah ngono, Pak. Itu. Qala ta'ala qala Rasulullah ya gak mempan. Wong atine gak siap terima ceramah kok diceramahi. Yang dilakukan itu apa? Disiapkan dulu hatinya, disiapkan dulu jiwanya. Lanjut Pak, kan tidak ada acara minum-minum kan kayak biasanya kan. Udah sampai lali loh Pak, ini pria poso loh ya. Penang lali ya. Nah kedua ya, memendam masalah. Nah kalau memendam masalah ini ya, biasanya tipenya introvert. Ya, tipenya itu nggak suka ekspresi. Ya, tipenya itu orangnya termenung, kadang nutup nang kamar, dikunci kamarin. Tipe-tipe introvert Pak, nggak bisa mengungkapkan.
Yang kedua, biasanya tipe introvert ini semakin dalam ketika orang yang di rumah semakin menekan. Mau menyampaikan dikit disalahno, mau menyampaikan pendapatnya kemudian langsung diantem pendapatnya. Akhirnya tambah mimpes. Ya, ini kalau kemudian jiwanya rapuh Pak, ini saya ceklek iso hang. Ya, saya punya klien yang begitu soalnya. Bapaknya keras, kakaknya keras. Jadi bapaknya ini kalau marah sama kakaknya, sama adiknya juga marah ini bapaknya ini. Nah, kakaknya karena dimarahi bapaknya, kakaknya marahin adiknya. Jadi sing ketimpang 2 kali anteman sing adik ya. Nah, ketika datang kepada kami, gangguannya adalah gangguan persepsi. Akalnya wis ketekan. Gak iso mikir yang normal. Rodok terpatah-patah, kalau cerita tuh terputus-putus, lalu melompat. Aduh iki. Ini ono kalimat kok terputus, lalu urutannya kok melompat. Oh, berarti pikirannya ono hengi. Nah, itu kalau di dunia psikiater kan dilihat Pak, orang tuh mikir alurnya bener apa enggak, kemudian logikanya pas apa enggak. Nek alure gak karu-karuan, logikanya sakarepe dhewe wis gangguan. Meskipun levelnya sih durung nemen, tapi nek diterusno ya iso mlebu rumah sakit jiwa. Itu. Nah, ini sudah punya istri, punya anak, klien yang datang pada kami itu. Yang dilakukan apa Pak? Untuk menyelesaikan orang yang memendam emosinya terlalu dalam, sampai tekanan terlalu dalam, nanti ada caranya, tekniknya. Nah, pertama adalah kalau ketemu orang yang mendemnya terlalu dalam, harus dikasih kenyamanan dan ketenangan. Tidak boleh banyak tuntutan, tekanan-tekanan. Makanya ketika ada klien yang begitu, kita pesan sama istrinya, ini riwayat hidupnya begini masa lalunya. Jadi ini urusan nafkah, ojo sering mbok takoki, kemampuannya terbatas. Semakin kamu tanya masalah nafkah, dia bingung, memperparah penyakitnya. Wis jatahe digawe bojo kaya ngono, nek siap rawat. Secara hukum memang ada 2 pilihan, boleh kamu cerai, boleh, karena memang ada gangguan. Tapi kalau kamu ini mengambil amal soleh ini, karena ini sudah punya anak, ini adalah bapak daripada anakmu, kamu mengambil merawat dia, nanti Allah sing ganti. Ya, enak-enak ngerawat hambai Allah, umatin Nabi yang lagi ada masalah, ngestu ngerawat, ono balesannya nanti. Syaratnya ngestu Pak. Banyak Pak kasus begitu. Ada istri ngestu ngerawat suami, akhirnya belajar refleksi, akhirnya pakar refleksi sampai nang Arab Saudi. Ngestu dikasih masalah itu. Ada yang kemudian dikasih anak bermasalah autis, ngestu dirawat tenanan, akhirnya jadi iso ngedekno sekolah autis. Nek ngelayani umatnya Nabi, ngelayani hambanya Allah, Allah juga bisa melayani kita. Allah juga bisa menolong kita. Karena Allah menolong ketika kita menolong. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah sesuai dengan amalan kamu. Kamu nolong, ditolong Gusti Allah. Kamu sayang sama makhluknya Allah, kamu akan disayang sama Allah. Jangankan begitu, mohon maaf Pak ya, pelacur itu Pak di zaman Bani Israel, gara-gara kasihan sama anjing terus ngasih minum, lalu dia akhirnya mati karena mendahulukan anjing, dapat ampunan apa? Dapat ampunan. Itu ya, apalagi ngasih makan manusia, ngasih minum manusia, para jamaah sekalian. Jadi tahapan kedua dikurangi tuntutan. Setelah itu apa? Kalau sudah dikeluari tuntutannya nggak ditekankan, baru kita ngajak ngomong dia untuk dikeluarkan emosinya, dijak curhat apa yang sedang di dalam dirinya yang nggak enak, coba sekarang keluarin satu. Nomor 3 ini nggak akan bisa dilakukan kalau dia nggak sering dapat kenyamanan. Ini nggak akan bisa dilakukan kalau dia sering terdapat tekanan dan tuntutan. Nomor 1, 2 harus dulu Pak. Ini rekomendasi kami ketika kami nangani anak yang percobaan bunuh diri. Wong tuane sing ditraining, Bu, anak itu wis kenes, wis tertekan. Berarti hari-harinya harus dibuat happy, harus dibuat ceria. Yang kedua, ojo ngongkon dia ini itu, nuntut ini itu, sudah itu jangan dulu. Ini recovery, pemulihan. Terus kemudian yang ketiga, biar dia ngomong apa aja, biar keluar ceplong. Itu caranya. Kalau tidak dibegitukan Pak, yo mendem terus nang jero.
Nek mendem nang jero katane gak bermasalah, ono masalah darurat muncul meneh. Karena nggak dituntaskan, nggak pendaman emosinya nggak dituntaskan, ya. Makanya tekniknya terakhir keempat, dilepaskan emosinya. Jadi anak seperti itu kan punya kemarahan sama ibunya, toh Bu, Pak E. Nah kalau kita jadi konselor, kita bacakan riwayat ibunya. Dek, sampean tahu nggak? Ya apa riwayat ibumu dulu? Ibumu dulu itu single fighter, karena dia anak perempuan, Dek. Terus punya mama, ketika punya mama nggak ada pekerjaan, dia yang ngurusin. Makanya mamamu ini model pekerja hebat, sampai gak delok awan bengi. Nah ketika kamu jadi anaknya, bawaan masa lalu ini akhirnya efek kepada kamu. Coba tak tanya, ya, kamu lihat riwayat ibumu sakno nggak? Duwe ibu riwayat uripe ngono iku, ngenes biyen itu. Nah dia akhirnya kasihan. Ketika kasihan kan akhirnya dia bisa punya alternatif mikir yang lain. Berarti ibu itu gak sengaja jane, dia terbawa karakter masalah lalu. Nah ini kalau bisa memaafkan Pak, ininya lepas akhirnya. Ketegangan di dalam jiwanya lepas. Memaafkan orang tua yang bisa jadi karena masa lalu punya karakter yang buruk. Dia bukan menyengaja Pak, tapi terpengaruh masa lalu. Nah itu namanya apa? Teknik untuk melepas. Melepas itu kalau bahasa Al-Quran wal afina aninas. Ya, memaafkan manusia, memaafkan orang yang menyakiti. Kalau sudah dilepas Pak, akhirnya lapang. Lapang ya akhirnya iso normal Pak. Ya, karena kalau tertekan terus, yang kasihan pikirannya tertekan. Kalau pikirannya tertekan, mikirnya nggak bisa benar. Akhirnya hati ini sering kotor. Kalau mikirnya nggak benar. Terakhir. Yang ketiga pada jamaah sekalian, ciri orang yang lemah mental ketika menghadapi masalah adalah suka lari dari masalah. Ada masalah, ada juga larinya ke makanan, ya, nang kuliner Pak. Jadi akhirnya tambah kolesterol. Itu. Terus mari ono duwe sering entek. Ya. Soalnya larinya kepada makanan. Saya rodok lumayan nek lari nang pengajian, saya rodok lumayan. Ya, komunitas Pak melu wae Pak, seragamnya gonta-ganti deh. Ya, wong pelarian. Ya. Tapi saya alhamdulillah ono barokah majelis. Ngono iku pas ngrungokno ceramah iku oleh solusi, Pak. Soale melayu nih sik nang pengajian, nek mlayu nang kuliner tok ya olehne wareg. Bareng-bareng kolesterol. Itu. Tapi nek mlayu nang masjid sik ono barokah. Makanya kan yang ditanyakan kalau ada masalah lari kemana? Boleh memang kita rehat dari masalah untuk tidak sepaneng dengan masalah boleh, tapi jangan seterusnya. Misalnya wong lanang, ono masalah Maisa, belayune nang masjid muter tasbih. Sumiyati, Sundari. Wirid terus Pak gitu. Nah mari ngono kan saulan wirid terus gak gelek kerja, gak gelek WA, gak WA koncone ana peluang apa gak wirid ae. Ngono mlayu nang omah. Nyah kono panganan tasbih wae. Nah tasbih, taken tasbih. Sing wedok ya murang-muring. Itu. Jadi solusinya ketika ke masjid zikir itu bukan zikir tok, maksudnya apa? Zikir cek tenang, damai, mari damai, mikirnya iso jernih, mikirnya iso kreatif. Bu nekani koncone sing alumni, kan iso buka Pak. Ting, oh iki kancaku mbiyen iki, alumni ono, tak rono itu. Akhirnya silaturahmi, oleh solusi dapat akhirnya. Jadi zikir tadi itu mukadimah saja. Meskipun katanya belayu tentang masalah, tapi mukadimah nggak boleh seterusnya Pak. Untuk membangun ketenangan, cek mikirnya jernih, iso kreatif, baru melakukan amal yang sunatullah. Yo gelek info, yo tanya teman, kan begitu. Nah, dari situ kemudian akhirnya dapat solusi. Paham ya Pak? Nah, ini yang namanya ada amal hatinya, ada amal jasadnya. Karena dalam Islam itu kalau ada masalah, ada amal hatinya. Amal hati terima sih, ikut takdir Gusti Allah. Mari kono tenang sih, ya nyambung nang Gusti Allah dengan dzikir. Kemudian ada amal jasad, ikhtiaro, amal jasad. Ikhtiar semampu kamu, jangan maksa-maksa, rileks aja ketika ikhtiar, nanti akan ditolong sama Allah.
Nggih, muga-muga sedaya diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu nih materi kita pada pagi hari ini. Moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yupainten tetelat ketupat nang kapura, pinten-pinten kalepatan jaluk sepuro, becik ketiti Allah ketara, kekupon wadedoro, ado Gusti Allah tambah sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.